Welcome to my channel. Ketemu lagi dengan saya Mirella Fonde di sini. Kita akan membahas prediksi soal UTBK SBMPTN Kimia untuk tahun 2020. Masih dengan topik yang sama, yaitu struktur dan bentuk molekul ya, atau ikatan kimia dan bentuk molekul. Oke, di sini saya ada soalnya. Oke, di soalnya itu berbunyi seperti ini. Nomor atom Cl dan F masing-masing adalah 17 dan 9. Kedua unsur tersebut dapat membentuk molekul ClF3. Bentuk molekul dan bentuk hibridisasi senyawa ClF3 adalah, sebelum kita lihat optionnya, kita lihat dulu soalnya. Di situ ada atom Cl dan F dengan nomor atomnya masing-masing, itu menyatakan jumlah elektronnya, dan keduanya itu membentuk molekul ClF3. Jadi Cl sama F3 pasti Cl atom pusat ya, seperti video-video sebelumnya yang sudah saya bahas untuk soal tahun 2018 dan 2019. Nah, kita lihat optionnya. Di optionnya itu ada A, B, C, D, dan E, dan masing-masing itu yang berbeda hanya E. Berarti karena dia beda sendiri, tidak mungkin jawabannya itu, begitu ya, karena tidak mungkin semudah itu kita diberikan kemudahan untuk menjawab ya. Kalau memang iya ya, tapi kayaknya tidak mungkin. Oke, kemudian kita optionnya yang paling mungkin adalah A, B, C, dan D, dimana di situ juga ada sama bentuk T untuk A dan B, tapi beda hibridisasinya, yaitu sp3 dan D2 sama sp3d. Sedangkan hal yang sama juga untuk C dan D, sama-sama segitiga planar tapi sp3d dan sp3d2. Nah, untuk keempat option tersebut pasti sudah sangat membingungkan dan tidak mungkin kita akan nerka-nerka, tapi kita harus menyelesaikan sesuai penyelesaian yang seharusnya. Seperti itu ya. Kita masuk ke penjelasannya. Oke, jadi kita mulai saja penyelesaiannya. Di situ itu kan molekulnya ClF3 begitu ya. 1 Cl dan 3 F begitu ya. Jadi pasti si Cl itu adalah atom pusat. Atom pusatnya seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat konfigurasi elektron untuk masing-masing atom. Untuk Cl17 sama F9. Nah, untuk Cl konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Dan elektron valensinya itu adalah sama dengan 7 di kotak yang sudah saya lingkari tersebut, 3s2 dan 3p5 untuk elektron valensinya. Sedangkan untuk F9 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p5. Elektron valensinya juga berjumlah 7 dari 2s2 dan 2p5. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita menggambar posisi atom masing-masing. Jadi situ saya sudah gambar atom pusat Cl-nya dengan jumlah elektronnya. Di situ saya membedakannya itu untuk Cl itu cross, sedangkan F-nya itu dot, atau Cl-nya tanda silang, F-nya tuh titik gitu. Jadi di situ ada 3 elektron bebas yang akan berikatan masing-masing satu dengan F, dengan si fluor. Nah, di situ kita lihat ada 5 domain. 5 domain ya untuk si Cl. Nah, tangannya si Cl-nya tuh ada 5. Dan ada 3 PeI atau pasangan elektron berikatan sama 3 PeB pasangan elektron bebasnya. Nah, dari tabel untuk 5 domain dengan 3 PeI dan 2 PeB, bentuk molekulnya itu adalah bentuk T. Nah,
untuk melihat bentuk yang sebenarnya atau yang seharusnya gitu ya. Ini saya gambar CL-nya di tengah, kemudian ada F-nya, kemudian F di kiri kanan sama di atas membentuk huruf T, dan ada dua elektron bebas ya, pasangan elektron bebas, dua pasang elektron bebas yang ada. Oke, selanjutnya untuk bentuk hibridisasi kita fokus ke apa tuh namanya, ke elektron valensi saja ya, karena yang berikatan kan yang terhybrid atau yang mengalami apa ya, hibridisasi, mengalami pencampuran itu kan hanya untuk elektron terluar saja. Karena apa elektron terluar saja? Karena yang mengalami ikatan kan hanya elektron terluar ya, seperti itu. Jadi untuk Cl kita ngambil elektron valensinya saja. Elektron valensinya ada 7, itu dari 3s2 dan 3p5. Itu saya gambar orbital kotak atau istilah yang biasa kita temui itu kan kamar ya. Jadi kalau S kamarnya 1, P-nya kamarnya 3 gitu. Kemudian untuk terhibridisasi berarti harus ada orbital yang terpolarisasi atau elektron di atasnya gitu. Kan S-nya itu dianggap kecil, terus di atas S itu P, di atas P itu D. Jadi kita gambar orbital 3D di samping 3P karena elektron di teratas setelah P adalah D. Oke, di situ kita masukin elektronnya di 3S udah, kemudian 3P ada 5. Satunya masih bebas ya. Nah, nanti si yang dari 3P itu satu yang di tengah itu pindah di D. Gitu ya. Jadinya seperti yang saya gambar di sini, 3S saya gambar. Kemudian 3P, kemudian 3D. Kamarnya ada 5 ya, atau kotaknya tuh ada 5. 3D-nya ada 5, jadi di sini ada 2, 3S-nya 2, P-nya ada 4, dan D-nya itu ada 1. Jadi ada 3 pasang elektron yang tidak berpasangan. Nah, kalau ketiganya di hybrid atau digabungkan gitu berarti jadinya sp3d ya. sp3d, S-nya 1, P-nya 3, D-nya cuma 1 karena kita cuma transfer 1 elektron dari P ke D gitu ya. Kalau untuk F itu cuman di sini saya gambar untuk 3F supaya bisa melihat bagaimana dia bergerak elektronnya masuk ke yang tidak berpasangan tadi atau yang jomblo-jomblo tadi. Jadi kan itu kan sp3d. Nah, untuk F itu kita lihat yang P saja karena dia yang berikatan langsung. Jadi satu yang bebas itu dia masuk ke yang itu, yang kamar dari si Cl yang satu tersebut itu yang kan F-nya 3. Ini F yang pertama, ini F yang kedua. Saya kasih tanda apa ya, ini bintang 1, itu bintang 2. Biar lebih kelihatan aja sih, maksudnya 3-nya itu dari mana gitu. Maksudnya dia berpasangannya dari F yang mana. Nah, untuk F yang 9 ini yang bintang 2 itu elektron valensinya sama ya, 2s2 dan 2p5, dan dari kamar si P 2P. Nah, yang satu yang jomblo itu yang masuk ke yang ini, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang F bintang 3 itu elektron valensinya tetap sama, 2s2 sama 2p5, elektron valensi 7. Nah, elektron dari si P itu yang jomblo atau yang tidak berpasangan ini masuk ke yang D, yang tidak berpasangan di D. Nah, makanya Cl-nya itu ClF3. Saya tulis ini deh. Jawabannya adalah bentuk T,
dan hibridisasinya sp3d. Seperti itu. Jadi optionnya yang B ya, yang B yang benar. Oke, sekian dari saya. Silakan komen jika ada pertanyaan atau soal yang ingin dibahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. See you in the next video.